Ada sepasang suami istri sedang menaiki kereta kencana, yang dimana tujuan mereka ialah lembah Eren. Kala itu sang istri sedang hamil. Sepanjang perjalanan sang suami ini yang bernama Jiang, ia bercerita banyak kepada istrinya. Seakan-akan ceritanya itu pertanda bahwa sesuatu buruk akan menghampirinya. Begitupun dengan Jiang, entah kenapa ia merasakan di setiap detiknya bahwasanya bahaya bersiap datang untuk menimpanya. Kecuali jika sudah sampai ke lembah Eren, barulah benar-benar aman. Kekhawatiran itu semakin ia rasakan setelah Jiang menemukan jalan buntu. Dengan itu ia pun memilih opsi kedua, yakni melewati jalan yang agak lebih jauh. Tak lama kemudian, sang istri merasakan ada aura pembunuh yang sangat kuat di depannya. Ia pun sempat kecewa, kenapa sang suami menyembunyikan hal itu darinya. Sebagai lelaki yang bertanggung jawab, Jiang meminta kepada istrinya untuk tetap berada di dalam kereta. Sementara para penjahat yang ada di depannya ini, biar ia akan hadapi. Mereka ini ialah para penjahat yang paling ditakuti di muka bumi. Penjahat 12 menteri namanya coy. Ada Shinjun, Mianjun, dan Shinjenke. Shinjenke tahu bahwa Jiang adalah seorang miliarder muda di kota ini. Sehingga mereka dari kelompok 12 menteri ini ingin merampas kekayaannya. Mereka sempat bernegosiasi, jika Jiang memberikan kekayaannya itu, maka mereka akan melepaskan alias membiarkan Jiang dan istrinya hidup kembali. Namun jika Jiang membangkang, maka kematianlah yang akan menghinggapi kepada suami istri ini. Jiang tak ingin hartanya diambil mereka ya kan? Ia pun akan meladeni permainan ini. Meski ia tahu kelompok 12 menteri ini terkenal akan kebrutalannya. Dan mari kita katakan bersama-sama, sehingga terjadilah. Di mana orang-orang dari kelompok 12 menteri ini mati. Sementara satu orang yang wajahnya tertutup menghampiri lalu mengakhiri nyawa Jiang. Sepertinya dia berasal dari aliansi lain coy. Ya, di pertengahan video nanti kalian akan mengetahui berasal dari mana orang misterius ini. Oke, genjot. Sedangkan istri Jiang telah melahirkan anak laki-laki kembar. Anehnya, ia hanya mengambil satu untuk ia adopsi. Dan rencananya beberapa tahun ke depan, jika kelak anak ini sudah besar, maka dididik menjadi manusia paling brutal di dunia. Sedikit catatan, orang yang wajahnya tertutup tersebut juga akan menjadikan anak kembar ini saling menghancurkan satu sama lain. Dan film Legendary Twin dimulai. Beberapa tahun kemudian, tepatnya di lembah Eren, ada Pamando sedang berjalan menyusuri jembatan, di mana jembatan itu sudah dipasang jebakan yang mematikan. Namun Pamando yang memiliki keahlian bela diri, ia dengan mudah menghindari setiap serangan yang mematikan tersebut. Ya, semua itu olah dari Xiaoyu. Dialah salah satu anak yang dibawa oleh seseorang yang tertutup wajah beberapa tahun sebelumnya coy. Saat di sini Xiaoyu dididik dengan keras, bahkan sesekali ia mendapatkan perlakuan layaknya seekor binatang. Di sini Xiaoyu juga berhasil membunuh para penduduk desa, tapi itu bukanlah sesuatu yang wah bagi Pamando. Xiaoyu sudah ditanamkan sejak dini, yang namanya brutal. Dirinya pun disuruh untuk membunuh Pamando sendiri coy. Jika gagal membunuh Pamando, berarti Xiaoyu telah gagal, alias dianggap anak tak berguna. Meski begitu, Xiaoyu bersumpah suatu hari kelak pasti dapat membunuh Pamando tersebut.
Bukan itu saja, Xiaoyu juga disuruh untuk mengalahkan babi hutan yang sedang kelaparan terkurung di dalam ruangan gelap. Takut, rasa itulah yang menggerogoti di tubuh Xiaoyu. Tidak ada pilihan lain lagi selain menuruti permintaan paman, meski ia tahu kematian bisa saja menghampirinya. Kita berpindah ke Istana Yehua. Ada Wuku. Perlu digarisbawahi, Wuku adalah kembaran Xiaoyu coy, di mana ia diadopsi oleh orang-orang Yehua sini. Berbeda dengan saudara kembarnya, di sini ia dididik untuk menjadi pahlawan kebenaran. Kala itu ia melihat salah satu wanita yang sedang membawa kelinci. Padahal di istana sini tidak boleh memelihara binatang apapun. Sebab di istana ini mengedepankan akal daripada nafsu. Jika ketahuan melanggar aturan tersebut, maka akan dihukum dengan berat. Wuko tak mempermasalahkan orang ini. Sebab sebelumnya ia tak pernah melihat binatang kelinci ini coy. Dan mereka berdua berjanji untuk merahasiakan hal ini terhadap petinggi-petinggi istana. 能给我看看吗？ 大公主不允许饲养任何动物，我知道错了，求求你。 Wuko kemudian dipanggil oleh ketua istana 2 yang bernama Liang Xing. 二公主，我视你如己出，又何必多礼？ By the way, Wuko adalah seorang pria coy. Cuman wajahnya saja yang imut-imut manja layaknya seperti wanita ya kan. Liang Xing sudah menganggap Wuko sebagai anaknya sendiri. Namun Wuko telah melanggar aturan istana ini. Wuko pun bertanya-tanya, salah apalah dirinya. Liang Xing tak menyebutkan kesalahan Wuko, melainkan ia memberikan makanan favorit Wuko coy, yakni makanan yang bernama bunga plum turun dari langit. 天上一枝梅。 Dengan lahap Wuko menyantap makanan tersebut. Tak lama dari itu datanglah Yaoyu. Dialah ketua pertama sekaligus guru dari Wuku. Di sini Yaoyu mengatakan bahwa makanan yang disantap oleh muridnya itu ialah makanan yang terbuat dari daging kelinci. Mendengar itu Wuku pun langsung mual. Di sisi lain ia pun sadar atas kesalahannya. Ditambah lagi wanita yang bertemu Wuku sebelumnya dihukum dengan cara dibekukan. 何不奏上一曲以助雅？ Yaoyu pun meminta Wuku agar menjawab aturan istana ini. Dengan terbata, Wuku mengatakan, yakni menyingkirkan 7 emosi dan 6 keinginan. Ya, wanita memelihara kelinci tersebut telah melanggar aturan. Begitupun dengan Wuku juga bersalah karena mencoba menyembunyikan hal tersebut. Kembali ke lembah Eren. Nah, di sini akhirnya terungkap nama kelompok mereka, yakni yang bernama 10 penjahat besar. Sedikit kita perkenalan dengan mereka dulu coy. Ada Chunliu atau Paman Wan. 不想他死，就给我出去。 Yang 就越短。 Dahui, 那我就要忍不住了。 Jiao Jiao, 加点销魂美人计。 dan Yayu. Di sini Xiaoyu mengalami luka akibat sebelumnya dihajar oleh babi hutan. Chunliu yang profesinya sebagai tabib, ia akan menyembuhkan luka di sekujur tubuh Xiaoyu, yakni dengan cara direndam ke dalam guci berisi air keras. Cara penyembuhan ini sama saja dengan cara mendekatkan pada Tuhan coy. Jika tubuh tak kuat, maka akan mati. Sehingga Xiaoyu pun sempat mengatakan lebih baik bunuh saja dirinya agar kelak bisa bertemu dengan orang tuanya. Chunliu yang mendengar itu ia pun terkejut. Jangan-jangan Xiaoyu sudah tahu bahwa orang tuanya mati lantaran dibunuh. Rasa penasaran itu membuat Chunliu bertanya-tanya, apakah Xiaoyu tahu di mana kedua orang tuanya? Tidak, Xiaoyu hanyalah bergurau saja, sebab yang ia tahu kedua orang tuanya sudah mati, namun tidak mengetahui asal-usul kematiannya coy. Dan satu lagi, yang membuat Chunliu alias Paman Wan ini terkejut coy, di mana Xiaoyu mengatakan bahwa di ruangan rahasia milik Chunliu ini ternyata banyak mayat, sehingga membuat Chunliu marah. Ia mengira bahwa Xiaoyu pernah menyusup ke ruangan tersebut. Dan sekali lagi ternyata Xiaoyu hanyalah menerka-nerka saja, alias menebak saja coy. Mendengar itu pun Chunliu mulai merasa enakan. Di sini Chunliu meminta kepada Xiaoyu untuk tidak pernah sekalipun menebak sesuatu di luar nalar. Karena sudah terlanjur sampai di sini, Chunliu pun mengatakan bahwa Jiang Feng adalah nama ayah Xiaoyu. Artinya, Xiaoyu berasal dari marga Jiang.
10 tahun kemudian, Wuko kini menjadi pemuda dewasa dan hebat, di mana ia mendapatkan ujian untuk menghajar beberapa orang di sekelilingnya. Dengan mudah, ia melaksanakan tugas tersebut. Begitupun dengan Xiaoyu, dirinya juga tumbuh dewasa seperti biasa. Setiap harinya ia mendapatkan perlakuan khusus dari Pak Mando, di mana ia disuruh untuk membunuh seekor macan yang terkurung di dalam ruangan. By the way, macan ini belum makan berhari-hari, sehingga jiwa predatornya semakin meronta-ronta, ya kan? Terdengar saat di sini Xiaoyu meminta tolong. Sontak membuat Pak Mandu bergegas untuk menyelamatkannya. Ternyata prank. Xiaoyu hanya berpura-pura agar Pak Mandu membuka pintunya, sehingga terjadilah. Seperti sumpahnya Xiaoyu sejak dulu, dirinya mencoba untuk membunuh Pak Mandu agar ia diakui sebagai pemuda yang tangguh. Di sini keributan pun terjadi. Xiaoyu melawan Pak Mandu. Dari segi kecepatan, Xiaoyu tak perlu lagi untuk diragukan, sebab ia sudah dibekali jiwa pembunuh di dalam dirinya. Bahkan sekelas Pak Mandu saja sempat dibuat kerepotan oleh pemuda ini. Kembali ke istana Yehua. Ada Wuko yang telah dianggap berhasil melewati ujian ini, sehingga ia pantas untuk berpetualang, yakni membunuh 10 penjahat besar sekaligus balas dendam atas kematian kedua orang tuanya. Pertarungan antara Xiaoyu melawan Pak Mandu pun akhirnya terhenti. Pada dasarnya kekuatan mereka berdua cukup berimbang sehingga tidak bisa diputuskan siapa yang menang dan siapa yang kalah, coy. Artinya kekuatan Xiaoyu sangat-sangatlah amat pesat perkembangannya, sehingga Pak Mandu yang sebelumnya pernah menindas semasa kecilnya kini tak bisa lagi untuk mengalahkannya. Xiaoyu pun diingatkan oleh Chun Liu agar tidak lagi berkeliaran di lembah Eran. Ya mana bisa ya kan, Xiaoyu meninggalkan lembah ini, yang dimana ia sejak kecil sudah berada di sini. Hari ini sudah saatnya Xiaoyu untuk dilepas keluar untuk membunuh semua orang. Namun Xiaoyu menolak, sebab ia masih memiliki hati bahwa dirinya hanya membunuh orang jahat saja. Akhirnya Pak Mando pun mengatakan bahwa Dahui telah dihajar oleh orang-orang luar dari lembah ini. Mereka mengatakan bahwa pelaku itu tidak lain tidak bukan ialah musuh bebuyutan dari 10 penjahat besar ini, coy. Yakni kelompok yang bernama 5 penjahat besar. 想什么呢？人家貌似就派了个戴铜面具的手下。被你气得想出去透口气，结果教练蛋是咋回事啊？ Ada 2 saudara Ouyang, 宁死不吃亏欧阳丁，拼命占便宜欧阳当兄弟。 Xuan Yuan Shangguan, si penjudi jahat, 恶毒为轩辕三光， Quan Sheng Tezan, dan terakhir wanita yang mempesona Xiao Mimi. Begitupun dengan ketua alias guru Wuku. Ia mengatakan kepada muridnya bahwa di antara 10 penjahat besar ada salah satu pelaku pembunuh kedua orang tuanya, di mana Wuku saat ini sudah pantas untuk turun gunung mencari pelaku pembunuh orang tuanya tersebut. 伤害你母亲的人，很可能与无恶不作的10大恶人一伙。 Pada akhirnya, 2 anak kembar beda tujuan dan dididik dengan cara berbeda. Yang satu dididik menjadi buas dan brutal, satunya lagi dididik dengan kedisiplinan tinggi untuk menjadi pembunuh berdarah dingin. Kini resmi berkelana untuk memenuhi perintah dari mereka yang mendidiknya. Tak terasa sudah begitu lama Xiaoyu mencari keberadaan Ouyang bersaudara. Namun sampai kini ia tak menemukan orang itu. Xiaoyu sudah termasuk salah satu dari 10 penjahat besar, coy. Dirinya merasa gimana gitu, sebab dirinya tak juga menemukan Ouyang bersaudara ini. Dan hari ini petualangannya untuk menjadi penjahat nomor 1 di dunia dimulai dari sini. Tepatnya di keramaian pasar, Xiaoyu berjalan menyusuri tempat ini. Dirinya merasa aneh, sebab ia sebelumnya tak pernah merasakan suasana seperti ini, ya kan? Bahkan ia diusir oleh para penjual, dikarenakan wajahnya tak menunjukkan bahwa ia seorang sultan, alias tidak memiliki uang untuk membeli belanjaan di pasar ini. 真吗？哎，小孩子别乱动。看一看啊！不下床。
Nah, di sini ia juga tak sengaja bertabrakan dengan saudara-saudaranya. Siapa lagi kalau bukan kembarannya Wuku. Xiaoyu sempat marah. Namun Wuku menghilang begitu saja dari radar penglihatannya. Kemudian Xiaoyu mendatangi penjual mantau. Mantau sejenis makanan seperti angpao, coy. Kedatangannya ke sini bukan untuk membeli, melainkan ia mencari tahu di mana keberadaan Ouyang bersaudara, yakni dengan memperlihatkan foto yang tak terlalu jelas begini. Ya, penjual mantau ini pun langsung menyuruh Xiaoyu pergi dari dagangannya. Sebab ia tahu orang yang bertemu Ouyang bersaudara tersebut pasti akan mati. Sedangkan anak ini malah ingin mencarinya, ya kan? Xiaoyu pun sedikit banyaknya penasaran bahwa Ouyang bersaudara pasti tak jauh dari tempat ini. Mereka, orang-orang di sini sepertinya menyembunyikan keberadaan mereka dari Xiaoyu, coy. Akhirnya Xiaoyu memiliki sebuah ide cemerlang untuk memancing Ouyang bersaudara agar muncul, yakni dengan cara memperlihatkan kekayaannya. Ya, koin emas ini bekal dari Paman Wan alias John Liu, coy. Dimana ia membeli kuda tersebut dengan harga yang begitu amat mahal. Nah, mulai itulah Xiaoyu menjadi primadona di pasar ini. Dirinya dicap sebagai The Real Sultan, sehingga semua orang mendekati Xiaoyu dengan harapan dagangannya dibeli oleh Xiaoyu. Kemudian Xiaoyu mendatangi seorang wanita yang pakaiannya sedikit tertutup. Dirinya membeli mantau, namun wanita ini bersikap sinis terhadapnya. Sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan wanita ini. Tak lama kemudian ia lari menjauh dari tempat ini juga, coy. Hal itu disaksikan langsung oleh Wuku dari ketinggian. Singkatnya, Xiaoyu sedang berada di ruangan. Ia sedang dilayani oleh orang-orang ruangan ini, layaknya seorang raja. Sedangkan para pedagang senantiasa mencari perhatian dari Sultan Xiaoyu ini. Mereka menawarkan barang yang dijualnya agar dibeli oleh Xiaoyu dengan harga yang mahal. Saat inilah ide cemerlang pun terkuak. Xiaoyu ingin melihat barang siapa yang paling pantas ia beli. Dengan menghamburkan koin emas ke hadapan mereka, sontak mereka para pedagang langsung adu jotos akibat saling berebut agar dirinya saja yang dibeli oleh Xiaoyu ini. Kemudian dijadikan Xiaoyu untuk melihat dari bakat mereka bertarung. Apakah ada sesosok Ouyang bersaudara? Dari cara mereka bertarung, sepertinya tidak ada orang yang ia cari, coy. Sebab cara berkelahi mereka seperti orang yang tak memiliki bakat. Sudah dipastikan Ouyang tidak ada di sini. Alhasil Xiaoyu pun mengambil kembali koin emas tersebut lalu kemudian keluar dari ruangan ini. Saat di luar, entah kenapa orang-orang di sini meneriaki Xiaoyu sebagai seorang iblis. Mungkin saja karena perbuatan Xiaoyu saat di dalam tadi, coy. Atau jangan-jangan belang dirinya sudah ketahuan oleh penduduk sekitar. Meski begitu, Xiaoyu menanggapinya dengan dingin. Sifat aslinya belum keluar saat di sini. Melainkan ia malah menghamburkan koin emas ke arah para penduduk alias pengunjung pasar. Lantas mereka yang sebelumnya menganggap Xiaoyu seorang iblis berubah menjadi penjilat. Di mana Xiaoyu sekali lagi dipuja dan dipuji oleh penduduk sekitar. Namun di benak Xiaoyu mulai putus asa. Sudah beberapa cara ia lakukan dengan memancing Ouyang untuk keluar, tak berhasil juga. Perkiraan Xiaoyu rupanya salah besar. Ouyang bukanlah seperti orang-orang yang ada di sini, yang dimana rata-rata gila akan harta. Saat itulah ucapan Xiaoyu didengar langsung oleh Wuku. Sontak Xiaoyu langsung mendatangi Wuku yang kala itu berada di atas genteng. Wuku mengingatkan kepada Xiaoyu untuk tidak memperlakukan penduduk di sini dengan cara yang dilakukan oleh Xiaoyu sebelumnya. Di mana Wuku mengetahui tujuan Xiaoyu ingin membunuh orang-orang yang tak bersalah. Hal itu terpampang jelas dari raut wajah Xiaoyu, ya kan? Bahkan Wuku mengancam jika Xiaoyu berani membunuh orang-orang tak bersalah yang ada di sini, maka Wuku lah yang akan membunuh Xiaoyu duluan. Bukannya takut, Xiaoyu telah menganggap kota ini terasa sangat aneh. Xiaoyu menceritakan keanehan tersebut kepada Wuku. Sebelumnya ia berpapasan dengan orang yang memakai pakaian berekor. Ya, orang tersebut tidak lain tidak bukan Wuku sendiri. Mendengar itu Wuku tentulah merasa tersinggung. Sehingga terjadilah pertarungan di antara kedua adik kakak ini, coy. Tepat setelahnya, datanglah pengacau lainnya. Hal itu membuat pertarungan mereka berdua terhenti. Ada beberapa orang yang mencari Te Shenlan. Te Shenlan ialah wanita yang berpakaian tertutup tadi, coy.
谁都别想走。 Para pengacau ini 5 saudara Mao yang berasal dari Gunung Eme. Biar mudah diingat, kita sebut saja semuanya dengan nama Mao. Oke coy, genjot. 这是我，你这么出手，他们就逃不掉。 Ketika di puncak putus asa para penduduk, ya mereka tahu semuanya akan mati di tangan Mao bersaudara. Keluarlah Tenshinlan yang menaiki kuda. Sepertinya kedatangan Mao saudara ini ingin merebut sesuatu yang ada di tangan wanita tersebut. Untuk mencegah terjadinya kematian para penduduk, Tenshinlan lari ke tengah hutan dan dikejar langsung oleh Mao bersaudara. Begitupun dengan Xiaoyu juga Wuku. Mereka ikut mengejar untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, sekaligus dengan niat untuk menolong wanita tersebut. Saat di tengah hutan, Tenshinlan tertangkap oleh Mao bersaudara, di mana nyawanya sudah di ujung tanduk. Nah, saat itulah Mao menunjukkan identitas aslinya, yakni wanita cantik yang berpakaian terbuka. Wow. Wuku yang melihat kecantikan Tenshinlan tersebut sempat terpesona. Sedangkan Mao bersaudara bersiap menyerang wanita itu. Begitupun dengan si kembar ini, mereka juga mengambil ancang-ancang untuk menghentikan sekaligus menyelamatkan Tenshinlan dari serangan para penjahat. Dan film Legendary Twin bersambung.